Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam hangat, salam sehat dan sukacita selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Dimuliakanlah Tuhan. Seorang bisu disembuhkan. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahannya. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Hari ini kita mendengarkan Injil bagaimana mengisahkan aneka pelayanan Yesus yang dilandasi semangat berbelas kasih kepada banyak orang. Dia menyembuhkan orang bisu yang kerasukan setan, mengajar dalam rumah ibadah, mewartakan Injil Kerajaan Allah ke semua kota dan desa, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dalam hal ini, sebagai lanjutannya, Matius juga mengungkapkan, ia melihat banyak orang itu tergerak hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka. Dinyatakan dalam salah satu ayatnya, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dan inilah yang mendorong Tuhan Yesus melakukan aneka pelayanan tanpa henti. Saudaraku seiman dalam Kristus, di dalam berbagai kehidupan ini kita bisa melihat berbagai tanggapan orang atas mungkin keberhasilan atau kebaikan seseorang. Ada yang menanggapi secara positif, ada juga yang menanggapinya secara negatif. Demikian pula tanggapan orang Farisi yang menilai secara negatif atas pelayanan yang Yesus lakukan untuk menolong dan menyembuhkan seorang bisu yang kerasukan setan. Orang Farisi tersebut mempunyai motivasi untuk kepentingan dirinya sendiri, kepentingan pribadi. Mereka khawatir agar bagaimana popularitas mereka akan bisa tergeser atau terkalahkan oleh kehadiran Yesus. Namun pada dasarnya hidup Yesus justru terletak pada komitmennya untuk secara total mengabdikan diri bagi orang lain, bukan bagi dirinya sendiri. Yesus menyadari bahwa panggilan hidupnya adalah mewartakan kerajaan Allah, bukan untuk mencari dirinya sendiri, popularitasnya sendiri. Hal ini secara membanggakan terungkap dalam perkataannya kepada para murid ketika melihat banyak orang datang berharap padanya. Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Karena itu, mintalah kepada tuaian itu, kepada Tuhan yang punya tuan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Perkataan tersebut menunjukkan adanya kesadaran yang sungguh akan misi
perutusan Yesus sendiri. Saudara seiman, para pendengar dimanapun Anda berada, hal yang perlu kita ketahui bersama dari Injil hari ini adalah para pekerja kerajaan surga itu harus mengikuti teladan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Mereka memiliki hati yang penuh belas kasih. Para pekerja miliknya harus siap menghadapi segala macam tantangan dalam hidup ini. Tantangan itu bisa datang dari siapapun, bahkan berasal dari orang-orang yang menyatakan dirinya beragama. Menjadi pekerja kerajaan surga tidaklah mudah, karena memang harus menuntut pengorbanan, yaitu melayani orang-orang yang menderita. Apalagi di tengah dunia sekarang ini, bagaimana mereka semua berlomba-lomba untuk membuat dirinya makin nyaman. Para pekerja kerajaan surga diundang untuk makin menunjukkan ciri khas pelayanannya. Banyak orang Kristiani menekankan tugas, aturan, atau moralitas. Namun, sebagai pengikut Yesus, kita perlu membantu orang-orang secara pribadi untuk mempercayai kabar baik kerajaan surga dan mengalami penyembuhan secara rohani yang begitu mendalam melalui belas kasih Tuhan kepada kita di dalam Yesus. Disinilah kita diubah menjadi pribadi yang penuh belas kasih dan rela melayani orang yang menderita. Biarlah kita makin dikuatkan dalam menyatakan Injil kerajaan surga. Belas kasih yang dimaksud adalah memahami apa yang mereka alami, peduli, tergerak, dan terlibat. Tanpa belas kasihan kita dapat melakukan semua tindakan, tetapi tidak benar-benar menyentuh orang-orang yang terluka dan membawa kesembuhan. Yesus ingin kita menjadi pekerja yang tidak berpura-pura, namun dengan tulus peduli dan bekerja dari hati yang penuh belas kasihan, baik di dalam keluarga, tempat kerja, masyarakat, atau dimanapun kita berada. Kita memberikan pewartaan berdasarkan kesaksian hidup kita yang nyata dalam hidup kita. Marilah kita dengan sukacita dan bersemangat dalam mewartakan Injil Kristus yang merupakan kabar gembira dari Tuhan untuk seluruh umat manusia. Demikianlah pertemuan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk Yesus, Putramu yang merupakan sabdamu yang hidup. Beri kami keberanian dan semangat untuk selalu menjadi pewarta kabar gembira dimanapun kami berada. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.